Tujuan pembelajaran siswa mampu menyebutkan ragam emosi. Yang kedua, siswa mampu mengekspresikan emosi secara tepat. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah emosi di usia dini. Apa sih emosi di usia dini itu? Perasaan yang dialami oleh anak dihadapkan dalam situasi tertentu. Apa aja sih emosinya? Contohnya itu emosi rasa takut, marah, atau senang, dan lainnya. Ciri-ciri emosi marah salah satunya adalah detak jantung meningkat, napas lebih cepat, wajah memerah. Terus ekspresi itu berteriak, berbicara dengan nada tinggi, atau melontarkan kata-kata yang kasar. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang manfaat mempelajari emosi pada anak usia dini. Ada banyak manfaat ketika kita bisa mempelajari atau mengetahui emosi pada anak usia dini. Di antaranya yaitu meningkatkan kecerdasan emosional. Dengan mengenal dan memahami emosi mereka, kita belajar untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengekspresikan perasaan mereka dengan cara baik. Yang kedua adalah membangun empati. Anak yang belajar tentang emosi juga akan lebih mudah memahami perasaan orang lain. Selanjutnya adalah manfaatnya pengaturan diri. Memahami dan mempelajari cara mengolah emosi seperti marah, kecewa, atau cemas membantu anak untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan diri, dan ini penting untuk mengurangi perilaku impulsif dan meningkatkan kontrol diri dari situasi yang sulit. Selanjutnya adalah keterampilan sosial lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Anak yang dapat mengidentifikasi dan mengelola emosi dengan baik merasa lebih aman dan percaya diri. Selanjutnya adalah pencegahan masalah kesehatan mental. Karena anak kalau kita sudah paham tentang emosi, itu bisa mencegah tentang kesehatan mental. Dan terakhir adalah meningkatkan prestasi akademik. Dengan kita memahami emosi pada anak, kita juga bisa meningkatkan prestasi dalam belajar akademiknya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman. Saya akan memberikan 5 cara efektif untuk mengendalikan atau mengatasi emosi pada anak usia dini. Cara yang pertama yaitu kita mengenalkan kepada anak tersebut mengenali emosi yang ada pada manusia. Karena emosi merupakan salah satu fitrahnya manusia. Kita memberikan pengenalan terhadap mereka. Apa saja sih emosi-emosi yang terjadi pada manusia, seperti senang, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Kita berikan pengenalan tersebut terhadap anak-anak kita. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh apabila saya mempunyai barang, kemudian barang itu diambil, maka saya akan merasa kesal. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu memberikan contoh pengolahan emosi yang baik. Nah, karena anak pada usia dini itu mereka seringkali meniru apa yang mereka lihat. Makanya sebisa mungkin ketika kita mengalami suatu emosi, maka kita harus memberikan pengolahan emosi tersebut secara baik, ya. Jadi jangan sampai apa yang mereka lihat itu buruk. Sebisa mungkin kita berikan contoh yang baik kepada mereka, cara pengolahan emosi yang baik terhadap anak. Contohnya ketika kita marah, maka sebisa mungkin kita menenangkan diri, menjauh dari orang yang membuat kita marah, atau kita bisa melakukan menarik nafas dalam-dalam supaya marah atau emosi kita itu hilang. Cara yang ketiga yaitu kita mengajarkan teknik untuk menenangkan diri. Banyak sekali teknik-teknik untuk menenangkan diri ketika kita sedang emosi. Cara teknik yang paling sederhana yaitu adalah kita disuruh berhitung. Ya, ketika kita melihat anak itu sedang mengalami emosi yang hebat atau mengalami marah, maka berikan teknik sederhana tadi, memberikan contoh suruh berhitung, atau kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain supaya anak dapat mengendalikan emosinya. Kemudian kita juga bisa memberikan zona tenang, zona nyaman. Kita bisa peluk dia, kita bisa
menenangkan dia supaya dapat mengendalikan emosi. Itu adalah teknik yang ketiga, yaitu adalah memberikan waktu dan ruang untuk mengekspresikan emosi. Jadi ketika anak itu sedang mengalami sebuah emosi, baik itu senang atau marah, biarkanlah mereka mengekspresikan emosionalnya. Jangan sampai kita menegurnya. Ketika anak senang, misalnya mereka akan berlari-lari atau mereka akan loncat-loncat segala macam, ataupun ketika mereka marah, dia akan mendobrak pintu atau merusak barangnya lainnya. Berikanlah dia ruang dan waktu untuk mengekspresikan emosionalnya. Baru setelah itu kita dapat menenangkannya. Baru setelah itu kita dapat mengendalikannya. Baru setelah itu kita dapat memberitahunya bahwasanya apa yang dia lakukan tadi mungkin kalau senang ya wajar gitu, tapi apabila ketika marah kita berikan contoh yang positif. Ketika marah ya, kita berikan contoh untuk menenangkan diri dengan cara tarik nafas dalam-dalam, atau misalnya kita mengajak mereka untuk jalan-jalan keluar rumah supaya marah tadi tidak menyebabkan sesuatu yang negatif. Cara efektif yang kelima yaitu memberikan pengalihan positif kepada anak. Nah, cara ini kita memberikan suatu perilaku atau sesuatu kegiatan kepada anak ya, yang tadinya marah supaya bisa berperilaku positif kembali. Misalnya kita ajak mereka untuk bermain, kita bisa ajak mereka untuk menggambar segala macam, atau kita bisa ajak mereka untuk menonton televisi ya, sebuah film kartun dan segala macam. Ini adalah salah satu cara untuk pengendalian anak dari perilaku yang negatif ke perilaku yang positif. Jadi itulah 5 cara untuk mengatasi emosi terhadap anak usia dini. Dengan pendekatan seperti ini, maka insya Allah anak-anak tersebut akan dapat mengendalikan emosionalnya. Anak-anak tersebut bisa menenangkan dirinya dengan baik, dan anak-anak tersebut tidak melakukan perilaku yang negatif lagi. Dengan 5 pendekatan tadi, maka insya Allah anak-anak dapat melakukan pengendalian dirinya dengan baik dan menenangkan dirinya dengan baik.